Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau memberikan impresi saya penggunaan handphone Pocophone F1. Ya, jadi entah ini bisa dibilang mantan flagship atau tidak. Yang jelas handphone ini saat itu menyandang flagship killer ya, dengan spesifikasinya yang memang paling top tier ya waktu itu, menggunakan prosesor Snapdragon 845 pada masanya, lalu disokong dengan RAM 6GB. Kebetulan yang saya punya ini storage-nya 128 ya, jadi storage yang paling besar yang dipasarkan saat itu ya, yang paling saat resmi ya. Dan ini merupakan gebrakan baru dari Xiaomi ya. Dia menggunakan sub-brand Pocophone ya. Sekarang Poco ya. Jadi inilah handphone pertama yang bisa dibilang secara resmi menyandang flagship killer ya. Jadi masuk secara resmi, dan ini juga merupakan handphone pertama saya yang menggunakan chipset flagship ya. Jadi bisa dibilang ya saya penggunaan untuk jangka waktu dari benar-benar dari produk ini launching gitu ya. Dan yang saya punya ini warna biru ya. Ini warna bisa dibilang warna estetiknya Poco, karena ada dua pilihan ya, hitam atau biru. Nah, untuk layar ya, dia pakai panel IPS, dan ini menurut saya bagus ya, karena sensornya bisa dibilang cukup lengkap, termasuk untuk pencahayaan ya, sensor pencahayaan di bawah sinar matahari. Ini bisa menyesuaikan dengan baik ya, dan penyesuaian warna di bawah sinar matahari itu bagus banget menurut saya. Buat kalian yang pernah pakai Poco pasti paham lah apa yang saya maksud. Jadi penyesuaian warnanya itu bagus banget menurut saya, tidak kalah dengan layar yang pakai OLED ya, berjenis OLED. Nah, entah kenapa ya, meskipun ini handphone budget saat itu ya, dengan spek yang super gahar pada masanya, menurut saya hasil kameranya bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Bahkan sampai sekarang, karena penggunaan hardware yang flagship tadi ya, jadi processing pengambilan gambar juga bagus. Terlebih kalau kalian install Gcam ya. Ini saya install Gcam yang memang kompatibel, dia stable untuk Pocophone ya. Ini bagus banget gitu. Untuk resolusi kamera depannya kalau tidak salah ini 20 megapiksel ya. Jadi besar menurut saya. Memang efek AI untuk kamera depan ini ya signifikan sekali. Tapi kalau kalian mau off kan atau di nonaktifkan itu bisa ya. Jadi mendekati natural lah, dan menurut saya bagus ya.
tidak kalah dengan handphone yang sekarang. Hanya saja mungkin secara look ya, dia pasti pakai plastik ya, dia pakai plastik pada saat itu. Untuk material handphone flagship rata-rata pakai Corning Gorilla Glass ya, kaca ya, depan belakang. Nah, selain itu yang tidak ada ya, ini kan sub-brand Xiaomi ya, fitur yang dihilangkan seperti infrared blaster ya. Ini untuk seri pertama ya, ini benar-benar HP pertamanya Poco ya. Jadi sejauh ini sampai dengan saat ini saya belum pernah mengalami kendala yang ini ya. Mungkin ya memang kalau untuk performance hardware untuk dibandingkan sampai dengan sekarang ya, masih bisa bersaing lah ya. Cuma mungkin seperti speaker ya, ini dual speaker, cuma untuk speakernya ini nggak balance ya, stereo, tapi dia ini yang speaker atas suaranya kecil ya, nggak terlalu ya. Tapi jauh lebih baik daripada mono lah. Untuk kamera dia dual ya, dia pakai dual kamera. Untuk flashnya juga dual ya. Terus dia sidik jarinya juga cepat. Nah, yang saya suka pilihan pembukaan kunci ya, kunci layar ini tadi dari sidik jari, pola, terus kemudian ini. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, face infrared, face-nya ini loh, face ID-nya ini akurat sekali nih. Ini di gelap pun saya akuin ini paling oke sampai saat ini menurut saya ya. Saya punya Samsung yang juga masih pakai Face ID juga, cuma dia saya nggak tahu pakai sensor inframerah atau enggak, tapi kayaknya sih pakai ya. Ini lebih akurat menurut saya, lebih cepetan ini. Terus untuk baterai, performa baterai tentunya ini saya belum pernah ganti baterai ya semenjak saya beli baru. Penurunan ada ya, penurunan performa baterai jelas ada, cuma saya memang belum pernah ganti sama sekali. Masih wajar, untuk performance-nya masih wajar, masih toleransi lah kalau penggunaan sehari itu. Jadi untuk kita kalau misalnya ini full ya, sampai sore dia masih bisa untuk aktivitas ini ya, tentunya ringan ya, bukan yang gaming atau penggunaan entertainment yang masif ya. Jadi kalau hanya penggunaan untuk casual gitu ya, ini baterainya masih oke menurut saya. Memang tidak setop waktu baru ya, tentunya ada penurunan performance. Cuma ini jujur saya belum pernah ganti baterainya sampai dengan saat ini. Lalu untuk performance mic ya, perekaman. Untuk mic-nya saya akuin cukup lah, bukan yang terbaik ya kalau dibandingkan dengan, saya juga punya beberapa HP yang pakai Snapdragon 845. Jika saya bandingkan dengan satu angkatan ya, artinya kan memang bukan yang terbaik, tapi cukup lah. Terus untuk video, nah ini yang paling saya suka, dia itu videonya bisa 4K 60 fps untuk kamera belakang. Ini yang paling oke dari handphone ini tuh, yang fiturnya benar-benar menurut saya ini ya. Jadi kalau kalian
ingin dapatkan kualitas video yang baik, nah, handphone ini masih sangat-sangat layak hingga saat ini ya. Bahkan mungkin handphone mid-range sekarang tidak semuanya yang bisa 4K 60 fps, bahkan masih banyak yang Full HD. Itu pun juga Full HD-nya ya gitulah ya. Nah, memang kalau untuk di perekaman di mode 4K 60 fps-nya ini kurang ini ya, stabil. Jadi stabilisasinya itu jalan di Full HD di yang 30 fps. Di 60 fps juga yang Full HD kurang baik lah. Tapi dengan fitur adanya fitur ya 4K 60 fps ini menjadi nilai tambah handphone ini sangat baik. Termasuk proses renderingnya ya. Renderingnya ini bagus, saya pakai aplikasi KineMaster ya. Itu masih bagus lah, tolerans lah kalau kalian untuk lakukan perekaman dan editing momen-momen singkat ya. Untuk selfie itu bisa di Full HD ya, di 30 fps. Ya, bisa 30 fps. Menurut saya ini bagus juga untuk kameranya. Jadi cukup lah untuk kamera depan. Ditambah tadi ya, resolusi fotonya bisa 20 megapiksel. Artinya cukup besar kalau kalian untuk mau cetak gitu ya. Cukup bagus lah. Ini saran saya sih, kalau mau super tajam ya, install aja aplikasi Gcam ini. Ini cukup membantu meningkatkan kualitas ya. Jadi benar-benar sharp, kalian bisa pakai untuk vlogging atau mengabadikan momen-momen saat kalian beraktivitas. Apalagi ya untuk handphone ini, oh iya, dia dual SIM ya, cuma hybrid ya. Jadi satunya kalau kalian ingin expand memori ya, mau nggak mau harus mengorbankan ini ya, dual SIM-nya. Itu saja, saya tidak akan bahas secara detail performa gamingnya. Cuma ini dari user experience ya. Ini handphone yang benar-benar saya gunakan dari baru, zaman launching. Dan ya, menurut saya performanya masih sangat mumpuni untuk di tahun 2023. Termasuk fitur-fiturnya tadi. Yang paling saya suka di perekaman video ya. Dia bisa 60 fps di mode 4K. Gimana menurut kalian? Ya, silahkan di komen lah ya, kalau kalian pernah pakai handphone ini ya, sharing pengalaman ya penggunaan. Nah, mungkin sedikit lagi ya, ini saya tambahkan dulu di awal launching isu-isu seperti ghost touch. Terus ya paling sering itu adalah di bagian layar isunya dulu itu ya, paling rame. Untuk updatean sampai sekarang ini, alhamdulillah saya nggak mengalami kendala seperti itu ya. Delay ghost touch itu saya nggak ngalamin. Ini Anda bisa lihat ya. Memang mungkin kalau dibandingkan dengan fitur-fitur layar sekarang ya, yang punya tingkat frame rate yang tinggi. Nah, ini memang standar ya di 60 dia nggak ini ya, bukan high frame rate ya jika dibandingkan sekarang. Cuma saya rasa ya masih cukup saja. Dan kualitas layarnya ini menurut saya tajam ya, bagus. Untuk kualitas IPS-nya ini bisa dibilang bagus ya. Itu tadi sensornya bagus banget itu kalau untuk di bawah sinar matahari, karena penyesuaiannya tuh berguna sekali.
Entah kenapa beda dengan saya juga punya ya, yang beberapa handphone yang pernah saya gunakan ya, itu dengan layar IPS, penyesuaian tingkat kecerahan ya saat di bawah matahari itu nggak sebagus ini Pocophone. Oke, itu aja di video kali ini. Kalau kalian tadi ya punya pengalaman dengan handphone ini, pernah pakai handphone ini, ataupun punya isu-isu tertentu terkait handphone ini, silahkan di-sharing aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.